Anda sedang mendengarkan Beyond Podcast bersama siapa Anda? Oh halo, saya Muhammad Noval Arianto. Yes. Bisa dipanggil Noval, terserah. Suka-suka. Oke. Baru pertama bro, biasanya konten dewean kan? Ya. Ada Biasanya- sih konten berdua di konten satunya di yang Oh di radio. iya, yang di radio biasa berdua. Nah ini kita spesial Beyond Podcast, Business and Beyond. Kita bahas tentang bisnis mas. Oke, boleh. Dan melebihinya itu Dan apa melebihinya. esensinya itu Oke, dalam business and beyond. Yes, Yeah, B2B. Oke, B2B. Jadi awalnya bikin nama podcast ini karena kita generate dari GPT. Oh, Jangan dibuka dong cocok rahasia sama dong. nanti yang mau kita bahas itu ya. Cocok. AI. Iya. Jadi keunggulannya podcast ini tuh adalah B2 bridgingnya. Oh. Kelebihannya bridging. Bridging. Oke. Jadi bridgingnya tuh sangat smooth gitu. Oke. Mengalahkan indra bekti lah. Bridging. Wes nggak Kebetulan saya tinggi paling ya. nggak bisa bridging sebenarnya. Makanya kalau suka nonton konten kadang bahas apa itu bapak kemana? Enggak apa-apa. Tapi sampean nek sebagai orang tuh tipikalnya sebagai perintis apa pewaris, Mas? Jujur saya pewaris. Pewaris. Nggak usah ditutup. Enggak usah ditutup-tutupi ya. Iya. Kalau saya jujur nggak ada Enggak, gini nggak loh. ada nggak ada yang mewarisi nggak ada. Iya. Kadang kan orang pebisnis diundang ditanya, oh iya saya perintis dari nol, padahal ada orang yang saya kenal tuh padahal dia sudah ada ngewarisin dulu bisnis dari orang tuanya gitu. Cuman kita lihat dulu deh definisi perintis di KBBI itu kan orang yang memulai sesuatu Ya, dari nol, ya kan. betul, Jadi betul, kalau betul. anggap ada pewaris Heeh. terus dia memulai bisnis baru di luar bisnis keluarganya itu, Iya. ya bisa disebut perintis juga. Ya dia perintis dan pewaris. betul, gitu. betul, Ternyata betul. gitu. Saya tadi OTW ke sini cek di KBBI. Wah, browsing. itu dia. Itu salah satu ini apa namanya? Tipikal orang sukses itu riset dulu, Bro. Iya. Iya. Nggak kayak kita. Nggak kayak Anda ini yang kurang riset MC nih. Iya. Tahu nggak siapa Noval? Ini menurut KBBI Dibaca, Bro. perintis itu adalah orang yang memulai mengerjakan sesuatu atau mempelopori sesuatu. Mempelopori. Oh. Nah, ini bisa merujuk ke orang yang membuka jalan atau memulai usaha pertama kali dalam suatu bidang. Jadi Oh, rasa- ngerti. Paham. Berarti ada sepeda motor Beat yang di depannya ambulan itu, Pak. Itu dia itu perintis, Pak. Membuka jalan. Tugasnya membuka Itu- jalan. Itu arti literal dong. Iya, yang buka Oh, jalan. iya. Iya, iya, Merintis. Iya, dia merintis ya. Oke. Merintis. Masuk rumah sakit kok merah-merah padahal. Kalau Mas Iku Antono iku jadinya. Aku merintis pasti. mungkin boleh diceritain Mas sedikit mengenai bisnisnya, terus yang pewaris itu yang maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya bisnis yang dilanjutin atau kayak gimana? Mungkin boleh ceritain sedikit. Oke, gitu. jadi usaha keluarga saya itu usaha di bidang migas. Oh, ya. wow. Udah dari tahun berapa tepatnya saya lupa tahun berapa, tapi saya ini generasi ketiga. Oke. Yang mulai itu kakek saya, Wow. orang tua saya itu meneruskan. Mm-mm. ya kan? Nah, ketika orang tua saya meneruskan itu dulu masih bareng sama kakek saya. Oke. Nah, sekarang kakek saya udah memutuskan untuk pensiun, jadi yang kerja adalah orang tua saya ya sama generasi saya. Kalau nggak salah kakeknya namanya Rothschild, Bro. Oh, bukan, Mas. Oh, bukan migas yang itu ya? Bukan. Selama ini saya mikir siapa pengendali dunia, ternyata di sebelah saya. Iya. Yang hilang di Papua. Ya, ini ada di sini sekarang. Aduh. Tapi aku kadang-kadang respect banget sama orang yang mau ya apa namanya melanjutkan usaha orang tua karena kadang-kadang itu kayak sayang banget itu kan nggak dilanjutin Iya, iya, legasinya. iya. Ini Iya, sudah iya. ada berapa banyak orang yang menggantungkan nasibnya ke perusahaan Betul, ini gitu. betul. Dan sebenarnya kan yang bikin jadi masalah itu emang sebenarnya nggak ada masalah dari dikotomi perintis sama pewaris. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman kayak mungkin orang-orang yang iri aja gitu kan. Aku ngelihatnya ya. Betul. Karena jadi pewaris itu nggak segampang yang Betul. yang diungkapkan Betul. orang itu. Jadi saya pertama kali saya cerita masuk ke perusahaan orang tua, Heeh. itu bayangan orang kan ya udah duduk duit banyak. Enggak juga Isinya sih, anggur enggak. semua gitu kan. Di perusahaan orang tua itu isinya anggur semua gitu kan. Kolesom. Oh, enggak. Oh iya itu perusahaan orang tua, orang Iya kan? OT ya. Iya. Nah, cuman Ya kan benar, perusahaan orang tua isinya anggur semua gitu. Biar diceritain biasa saya. Oh iya, oke. Jokesnya nanti aja. Iya, oke. Ya. enggak jadi pewaris itu juga enggak segampang itu karena kita mengemban tanggung jawab yang lumayan ya. Jadi Betul. kadang pertama kali saya masuk itu ceritanya di ide itu punya macam-macam. Oke. Tapi begitu masuk, ini mau diapain? Nanti aku aneh-aneh
aku ubah gini-gini. Oh, Ya itu kalau bisnis berhasil, proses. kalau Enggak, buyar malah makanya gini. itu, Iya. makanya itu. Iya, Betul, banyak. betul. Terus belum lagi ini ya ketemu karyawan, Mas Novel, dulu bayinya waktu bayi tak gendong-gendong. Oh ya, Gitu kan. terjadi. Jadi tidak respect jadi. Enggak, tapi ya itu butuh proses. Oh, butuh betul, proses betul. untuk apa kayak semakin lama kerja bareng ya lama-lama akan terbiasa. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya respect itu bisa diwariskan juga. Enggak Ya? harus didapatkan. Kita harus didapatkan Iya, ya, respect harus membuktikan diri ya. didapatkan. Iya, Oh. iya. Ada tips nggak kayak aku tuh kemarin dapat insight menarik ya. Dalam artian kemarin bantuin fundraising suatu hotel ya. Oke. Kenapa dijual? Oke. Karena tidak ada yang meneruskan Oh. perusahaannya. Jadi banyak banget sekarang perusahaan orang-orang kaya hidden orang-orang itu nggak ada yang lanjutin usahanya. Oke. Nah, aku tuh penasaran itu gimana sih kita mengambil alih usaha orang tua, melanjutkan, terus kita gimana mengambil alih respect itu terus ke kita. Karena kan orang-orang pasti Betul. orang-orang pasti kan ngerasa, alah, Bos. betul. Iya. Itu gimana itu? LKS Ya, kan ya. Lakon sopo. yang satu positioning sih, yang jelas ya Oke. mulai kita harus tegas ke karyawan. Oh, menunjukkan, Terus kita ya. ditunjukin juga jangan jadi anak manja yang dikit-dikitan orang tua. Oh, Kalau bisa betul. semuanya selesaiin sendiri tuh orang karyawan akan lihat. itu Bener, respect. harus kompetensi, harus Iya. memang benar-benar dipegang ya. Tapi Cuman ada sih sempat ngalami yang karyawan tuh nggak bisa dikasih tahu nggak bisa ya. Ya udah, bye bye. Oh, berarti walaupun itu udah ikut 10 tahun, 20 tahun di perusahaan, kalau memang ternyata dia nggak bisa adaptasi ya harus. Iya. Wow, Bye bye. itu keren sih. tough leadership ya. Mm-mm. Wow. Iya. Jadi di bisnis ini berarti sudah mulai dipegang dari berapa tahun? 2000 bertahap ya. Saya itu mulai sebagai karyawan dulu. Tapi ya nggak dari karyawan. ya jujur aja nih kadang orang kan ngomong Dari bawah, intern dulu. Iya, Dari iya. intern dia. Enggak, saya langsung di managerial level lah langsung. I Terus- see. Nah, ini kan Naik. dua yang tim kita kan intern nih. Ini anaknya Dirga nih dua. Oh, ini. Iya, dia mulai dari intern dulu. Tiba-tiba anak saya gede semua ya. Ya. Jadi saya masuk itu managerial level tapi di level unit belum Oh, di pusat. Oke. Setelah itu setelah sekian lama baru jadi kepala di salah satu unit baru sekarang di pusat. Wow. Oh. Wow. Keren. Proses berapa tahun berarti menuju ke sana? Enggak lama sebenarnya. Enggak lama kok ya. 5 tahun lah, 5 tahun. Lama, Mas. Enggak, Lama. tapi enggak Itu ganti rezim Mas itu 5 tahun itu. Iya, Iya. ganti rezim. Itu Emang ganti. Ini ada snack nih enak coklat. enak. Iya. Gak bisa dipangan. Untuk gak dibahas. Iya. Tapi tahu kenapa nggak Mas ini airnya ada 3 Mas? Kenapa Kenapa? itu? Persatuan Indonesia. Oh betul. Oke. Keadilan untuk Sosial Persatuan Indonesia kalau 3. 4, Kemusyawaratan 5 keadilan sosial Sosial untuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu nggak ini kenapa namanya Le Minerale? Ini generasi ketiga juga. Oh. Pertamanya ada Mbah Minerale. Ini made in Madura kan ini kan? Le Minerale. Iya bener. Made in Madura ini. Le mineral nih. Oh iya nih tagline aja. Air mineral pegunungan. Angel golek exitnya sulit bro. Sulit bro. Di Madura ini kan bersih kita mau bridging ke pendidikan kayaknya ya. Iya. Tapi kasar. Enggak. Tapi ngomong-ngomong di Madura itu nggak ada TK. Adanya. Taman kanak-kanak nggak ada. Adanya. TN. Taman nak karena bridgingnya tambah jauh mas. Ini loh. Kalau mau bridging tuh gini mas. Nggak, kita mau nyiksa editor ini. Ini biar halus gimana? Jadi di Madura itu mas, sekarang tuh lagi perkembangannya pesat mas. Apa? Semua di sana itu literasinya itu mulai ke bisnis gitu. Apa itu? Buktinya lagi banyak warung-warung Madura mas. Banyak di sini juga. Mulai banyak. Nah itu bukti bahwa mereka itu sudah secara literasi bisnis itu Nomor 1. udah terbuka lah tentang itu. Daerah Nah, lain belum ada yang bisa kayak nah gitu. sebagai yang sedang membangun Valura Club nih mas, sebagai indukasi. Kasar Pak. Masih kasar. Masih kasar ya? Enggak apa-apa lanjut. Kasar ya? Kasar Iya. ya? Nah Dirga kan kerjanya ada. Untung Tidak nggak live. seharus diceritakan dong. Tidak harus dong. Untung nggak live. Iya. Boleh ceritakan itu Mas? Nah sebagai perintis dan waris kita kembali lagi ya. Oke. Ada tips nggak mas untuk mengatur keuangan kan karena anak-anak yang sekarang itu rata-rata kan FOMO ya. Benar. Beli apa check out gitu-gitu langsung. Bahkan tanpa punya
penghasilan yang kuat dulu di awal. Betul, betul. Bahkan tanpa ada fondasi yang kuat gitu, mereka langsung kayak ambil utang gitu Ya. kan. Terus juga gali lubang tutup lubang Ya, gitu. Ada gestun, gesek tunai langsung gitu-gitu kan. Nah, itu menurut sampean gimana nih? Maksudnya kadang kan kita kalau menerima advice tentang keuangan itu, tentang mengelola keuangan itu harus ada di titik pertama niat dulu tentang dan mau gitu ya. Kedua ada uangnya gitu. Nah, kalau nggak ada uangnya apa yang di manage, Mas? Nah, jadi ini komponen penting untuk membangun keuangan tuh ada 3. Oke. Ini yang pertama itu income engine. Oke. Oke. Income engine. Jadi perbesar income dulu sebelum nice. invest, sebelum apa. Hmm. Income engine harus punya dan harus kuat. Yang prioritas untuk dikembangkan tuh itu dulu. Oke. Yang kedua baru capital multiplier. Oh wow. Nah, setelah kita dapat penghasilan dari kerjaan utama, entah apapun itu ya, bisnis mau jadi karyawan juga, baru di capital multiplier, dilipat gandakan. Oh, wow. Ya kan, entah investasi ya. Saya kan nggak jualan kelas keuangan, jadi Ya. bisa terserah, bisa kalian multiply ke bisnis lagi, Ya. bisa ke saham, kripto, apapun, asal kalian paham dan jangan FOMO, harus paham sama asetnya itu apa yang kalian invest. Yang ketiga baru Klik mau, nanti akan saya kirimkan linknya di DM. enggak. Saya belum saya nggak jual kelas keuangan. Tapi ya kan? Nanti dulu. Yang ketiga baru capital preservation. Oke. Ini untuk ngamanin uang dari inflasi, dari Benar-benar. ngamanin buying power lah. Itu Nice. ya paling disarankan emas sebenarnya. Bisa kalau capitalnya udah agak gede ya bisa properti gitu. I see. Oh iya. Jadi banyak yang orang dari income engine, ini yang paling umum ya, yang lurus tapi paling umum. Yes. Dari income engine punya dari gaji apa langsung ke capital preservation, langsung Oke. diamankan tanpa dimultiplier gitu. Oke. Atau ada yang belum punya income engine, masih uang dari orang tua apa langsung trading, langsung capital nggak aman multiplier, nggak aman ya. Benar. Stepnya harus 3 itu sih. Saya ada yang mungkin yang lebih masuk akal daripada yang lebih cocok sama habit-habit tetangga rumah saya, bukan ternak uang namanya. Apa? Ternak utang. Jadi pinjamnya kecil aja tapi ke 10 orang yang berbeda. Oh, Nah, itu tangga ternak utang. Iya, ternak utang. Ya. Capital multiplier juga sih. Iya. Iya. Kalau misalkan pinjamnya 1 juta ke 1 orang berat, Bro. Terus pasti ditagih-tagih. Ya, Tapi kalau 20.000 tapi ke 1 juta orang. Saya nggak katen lagi, males. Males ame 20.000 wis jano. Apa bedanya sama ngemis dong? Yang penting kan capital multiplier. Iya. Multiplier itu. Mas, boleh tips nggak? Gimana? Portofolionya kayak gimana paling enak itu? Kalau misal kita udah punya cash nih, terus kita mau multiplier nih di saham, pasar saham, ada tips nggak? Berarti step 1 udah selesai lah ya. Ya, misalnya udah selesai. Terus mau digedein lagi udah Ya, selesai nih, ya, berarti ya. harus dilipat gandakan. Mhm. Yang pertama harus paham sih, kalau investasi saham tuh harus paham apa yang sektor apa yang kalian investasikan. Kalian harus paham siklus juga, karena kalau pasar keuangan tuh bergeraknya sangat siklus sekali, sangat cyclical sekali I ya. see. Oke. Contoh kalau saham yang ada musim emas gitu, Oke. saham-saham emas yang naik, musim Oh iya benar. batu bara yang naik. Mhm. Tapi kalau kalian itu nggak mau terlalu mikir panjang, kalian nggak mau terlalu banyak belajar, nggak mau habisin waktu untuk belajar, kalian misal masih fokus ke income engine tapi mau sambil capital multiplier, ya investnya ke indeks aja udah paling enak. Oh, indeks. Langsung ke indeks. Itu Indeks biasanya aja. sampai berapa itu, Mas? Indeks S&P sih rata-rata berapa? 10 sampai 11%. Oh ya, kemarin juga 50% Ya. portofolio ke S&P. Ya, udah bener. Oh, itu. udah bener. Aman. Paling aman sih memang. Iya. Masih outperform ini ya reksadana ya, Mas ya. Masih. Gini, kalau reksadana apalagi Indonesia itu kan anggap return 6%, 7%. Tapi dolar kita setahun melemah berapa gitu. Sisanya iya kan juga. sisanya kan sedikit. Berarti mending memang bertaruh sama market Amerika ya memang ya. Saat ini. Oh, belum tentu, Cuma nanti belum ya. tentu. Iya. Tapi kan bubble kayaknya. Balik tadi ya siklus kan. Siklus, ada Kita siklus, mesti kita pintar. harus lihat siklus. Nah, cara kita melihat ini oke ini enggak di mana? Itu feelings, bukan feeling sih sebenarnya, harus baca ya berita gitu. Tapi kan kadang di berita nggak jelasin nih. Sekarang musimnya lagi ini enggak. Enggak. Harus apa? Merang-raba sih setengah. Bener. Kalau di bidang migas, siklusnya kayak gimana? Siklusnya ya tergantung, kayak kemarin ada perang gitu, harga emas deket naik. signal. Perang kemarin Oh, tuh ada perang. perang itu
resiko harga minyak naik. Oke. Gitu-gitu sih. Nice. Tadi kan ngomong migas, kalau micet gimana Mas? Iya. Itu apa? Oh, Apa itu? ada lah Aman. itu, ada. udah pintar, Aplikasi udah bisa menghindar ya. Iya. Cakep sekali. Iya. Enggak tahu saya. Oh nggak tahu ya. Tapi di HP-nya ada tuh. WeChat. Oh WeChat. 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 Sama-sama ijonya. Iya. Sorry saya silap tadi. Iya. Oh, berarti ada siklusnya migas setiap misal kayak ada perang kayak Thailand kemarin naik. itu bakal Terus naik kayak ya. kemarin nih isu saya kan Pertamina. Oke. Pertamina. Itu ini BBM oplosan. Nah, itu lumayan. Itu Cuman untuk di daerah tertentu oke. nggak terlalu terdampak karena nggak ada merek lain. Oh ya Daerah juga, ya juga. Cuman akhirnya konsumsinya mempengaruhi ke harganya ya lebih, Iya, makanya daerah tertentu sih. Oh I iya see, iya I see, iya. I see. Oh bisa kayak itu. Nah step ketiga berarti tadi kan udah Nah, preservation udah diamankan dari emas gitu. properti, raket properti. pedal, Apa hubungannya, Pak? dijual. Langka dimasuk deh ini ya nyewa pedal Iya. studio sampai itu berapa bulan. multiplier sih itu. Oh, itu multiplier maksudnya ya. Tapi kalau orang jualan kelas kan biasanya harus invest ini. Oh Nggak iya invest nggak ini, boleh. tolol gitu kan biasanya. Padahal dia udah masuk ke situ. Padahal Terus jualan gagal. biasanya. Dia Gagal. nunggu exit. Mau ngepom-pom. Iya. Iya, menarik. Atau kurang atau butuh dana buat nambahin peluru. Oh ada yang seperti itu ya? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu juga Nggak tahu sih saya. siapa sih. Kapok dewean. Iya. Enggak, tapi intinya adalah harus wise lah untuk memfilter informasi apa yang ada di sosial media itu. Biar nggak serakah misalkan. Atau kan biasanya. Oh, itu harus latihan. Ini- Itu pasti serakah itu pasti ngalami. Saya ngalami kok serakah itu. Gitu, ngalami. Semua pasti adrenalin ngalami ya di itu awal. ya. Wah naik Iya, nih. iya. Tambah gitu ya. Oke, Cuman Mas ngerasa ketika invest terus, wah ini kayaknya udah great deh di pikiranku. Ini aku udah nggak rasional nih. Ini gimana itu tipsnya, Mas? sering ngobrol sama orang sih, belajar sama orang gitu. Tapi kalau itu by time sih pasti kalau itu, karena nggak bisa tiba-tiba besok psikologi jadi bener gitu, nggak bisa. Oke. By time. Berarti emang harus dilatih ya. Iya. Dengan Dan trader paling top, Jago. paling jago itu udah nggak punya emosi. Kayak ada temanku Kalimas ada itu dia nggak punya emosi. Oh temennya Mas? Iya. Wah Enggak. temennya Mas. Enggak. Oh jadi nggak apa-apa tadi Enggak ngomong-ngomong. apa-apa. Enggak, kan bukan yang dia yang Oh aku bukan jual. ya? Bukan. Oh bukan. Bukan yang itu. Enggak. oke. Itu dia udah nggak punya emosi sama sekali sih. Wow. Itu ya wes, antara santai ya. rugi untung ya udah, rugi coba lagi gitu, untung ya udah tarik, bawa pulang uangnya dipakai sama anak istri. Wow. Keren ya. Keren. Itu butuh waktu berapa lama ya bisa? Dia udah lama sih, kalau dia udah 10 tahunan di market. Wow, market ya. Udah terbiasa dengan naik turunnya. Yes, dia cuman angka aja gitu. Aku kan barusan nyoba invest ya, turun 2% udah nangis. Itu kayak lama-lamaan hold gitu kan? Ya S&P sih sebenarnya. Oh, Cuman memang sama. ya masih. Cuman S&P lagi bikin all time high terus baru. Nah itu makanya. Ini aku berharap juga ini. Iya. Dan katanya Mas Noval ini lagi bikin kayak apa community atau apa itu? Iya, Gimana mau launching sih, harusnya bulan ini. Oh, Harusnya wow. bulan ini launching. Kita Eventnya nanti di Surabaya. Kebetulan episode ini tahun depan nanti kan. Waduh. Nah gitu dong. Ini hari ini langsung diedit sama Mas Dimas selesai nih. Bisa langsung tayang ya Mas ya. Langsung brand yang lain ditinggal dulu. Nah, Gimana, bulan gimana? ini launching. Launching. Mungkin boleh tahu apa yang akan dilakukan di kegiatannya itu. Jadi- Terus ini bentuknya apa nih? Partai politik atau? Bentuknya kalau partai politik yang gitu. Oh iya. Enggak, jadi Valura Club ini komunitas untuk belajar. Oh namanya Valura Club. Valura Oke. Club, komunitas untuk belajar gimana cari uang melalui AI atau dibantu AI. Wow. Jadi mau side hustle atau buat yang sudah punya bisnis mau Ya. dioptimalisasi pakai AI gitu. Karena banyak ternyata AI itu taunya orang pakai buat apa? Bikin caption Oh, betul. Instagram. Betul. Iya toh. Betul. Buat bikin quotes. Ya sangat Buat basic ya. Clipper video kan kita pakai itu. Ya itu sudah mulai, itu sudah satu tingkat di atas lah. Oh Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita satu tingkat ya. Mantap, mantap. Padahal AI kayak ChatGPT, Gemini itu batasannya mereka itu adalah kreativitas kita untuk menciptakan prompt. Wow. Ya. Oh benar. Benar. Batasan I see, mereka I itu see, I see. kreativitas kita. Nah ini AI-nya digunakan untuk mengaugmentasi
pengetahuan fundamental kita tentang keuangan gitu ya, sehingga Enggak hanya keuangan, bahkan enggak ada hubungannya sama keuangan karena karena kita launchingnya kan bareng perwira kripto nanti. Oke. Ya keuangan mereka aja lah, kita ke AI. Apapun itu kalian oke, mau oke. akuntan, mau video editor, mau mahasiswa yang mau cari sampingan Side hustle. tambahan itu bisa Ya. pakai AI gitu. Kata Kita jamin materinya itu bisa langsung dipraktekkan. Wow. Itu kuncinya. ya. Katanya Jensen Huang kan AI will create more wealthy people where dan make- internet dan internet. 2000. ya benar itu Ya. gila sih memang. Ya. Ini makanya keberadaan Valorant ini Valura Valorant itu game. itu game ya? Valorant. Keberadaan Valura ini memang tujuannya untuk itu ya, mengakselerasi. Yes. Oke. Dan kuncinya itu gampang, bisa langsung dipraktekkan karena banyak orang kan yang kelas-kelas tertentu itu terlalu banyak teori tapi susah betul. untuk dipraktekkan gitu. betul. Iya. Karena pendidikan itu nggak zero sum game ya. Enggak, itu dia. positif sum game. Positif Enggak. sum game. Yes. Konten ini zero sum game. Iya juga. Attentionnya orang soalnya Iya, terbatas. dalam satu hari. Iya benar. Itulah teman-teman. Jadi dari migas sekarang kita coba, ini berarti capital multiplying ini untuk Valora ini ya Iya kan? capital multiplier. Kayaknya tapi bukan multiplier juga sih. Ini kayaknya cuma aktualisasi diri aja, pengen berbagi ya kan Mas. Ya. Duit satu udah hobi. duit udah banyak kan? Duit banyak juga enggak. Ya amin lah kalau banyak. Enggak kalau banyak. Sebanyak itu belum gitu. bahkan saat ini Mas Noval berjalan ke sana, ada uang 100.000 jatuh, tidak diambil lagi bro, karena waktunya lebih penting dari bos. Dompetku nih. Oh coba. Dompetku kosong Pak, isinya cuma STNK ini. Boleh itu Mas. Kosong. itu juga nggak apa-apa. Iya. Oh, Siap. keren. Luar Cashless. biasa. Ini kalau sudah launching teman-teman ini anak Uraga ini harus follow semua untuk Nanti ikut free semua dulu ya. pasti. Di awal pasti Siap. free. Kita buat, Ini ikut free semua ya. community dulu. Belajar ya. Karena literasi keuangan itu penting bro. Literasi Karena kan AI. keuangan Pak, ini AI. Iya maksudnya tentang literasi tadi loh. Iya, Kan iya. kita harus aware dulu sama apa yang akan kita kerjakan kan. Karena akar masalah di suatu negara itu pendidikan. Benar. Ketika Yes. pendidikan selesai udah berkualitas udah pasti banyak masalah selesai. Benar luar biasa sih. Ini Anggap ini ada satu sekolah gurunya kayak Jensen Huang. oh gitu iya kan. benar. Terus murid-muridnya mengcopy apa yang di kepalanya Hmm, Jensen Huang. Mm-mm. Jadi anak pinter kan? Betul. Terus bayangin mereka pergi ke masjid, ke Iya. gereja. Betul. Interaksi di sana kayak gimana obrolannya. Benar. Benar. Bayangin nih semua orang terdidik semua ya. Iya. Wow. Pasti Terus pergi ke komunitas kerjanya, pergi ke tempat ibadah. Diskusi debat agama udah nggak kayak sekarang lagi. Iya. Emang sekarang kayak terima kasih Mas Ya, Noval. sama-sama. Setelah mampir ke gubuk kita ini. Oh, luar Mas, biasa maaf itu ini. kepotong itu tulisannya. Ya. Ya terima kasih telah mampir ke podcast Beyond gitu. Semoga Ini ada tarungnya nih. Mana tarungnya? bukan. Ini kita Beyondnya Beyond Paulin Mas. Oh iya. Backnya Persipura. Ya jadi semoga apa yang tadi dibagikan itu bisa diklip dengan baik di TikTok sehingga podcast kita makin jos gitu. Tugas kalian ya guys. Yes. Semoga Apa kon jempol-jempol kon. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat banget sih Mas. Iya, Thank saya you so pun much. hanya 15 menit berada di sini saya merasa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Goblok.